tahan dengar orang tuh pengen motong aja, pengen menyela, tidak sabar untuk mendengar penjelasan orang lain. Pokoknya pendengar yang jelek, ciri khasnya itu kalaupun orang bicara dia tidak fokus, sibuk sana sini matanya tuh, seakan tidak mau nerima penjelasan orang, meremehkan penjelasan orang, dan bila ada kesempatan cepat motong. Lalu bicaranya juga lebih banyak. Suka sekali interupsi, tidak betah kalau mendengar tuh. Jadi nanti kalau ada orang bicara tuh, dia tuh akan memperlihatkan ketidakbetahan. Lihat sana, nggak ada fokus menyimak. Orang yang dewasa matang disimak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada yang bicara beliau menyimak. Kalau lucu beliau ikut senyum. Kalau menyedihkan beliau ikut prihatin. Kalau sesuatu yang mengagumkan beliau Masya Allah. Tapi orang yang kurang matang, orang ngebodor, garing bodohnya, begitulah. Dia tidak mau ikut ketawa. Kalau orang bicara yang menajubkan, biasa aja, itu mah cetek, begitulah. Jadi tidak ada apresiasi, tidak ada penghargaan terhadap orang. Itu ciri orang yang tidak matang dewasa, kedewasaannya. Dan komennya tuh selalu negatif. Wah, itu sepak bola hebat. Biasa lah itu. Dari dulu juga. Kalau nggak kesana ya kesini. Gitu. Kalau berita sesuatu, dia akan cari negatifnya untuk menunjukkan dirinya tuh paling tahu, paling paham, paling menguasai, ingin tampil terus kalau bicara tuh. Lalu apalagi ciri lainnya adalah agresif kalau menyerang orang tuh. Jadi kalau sudah tidak suka tuh dia agresif sekali. Tadi menyalahkan, nah lebih buruk lagi dia akan terus selain menyalahkan itu berusaha merusak reputasi orang. Kalau dia sudah tidak suka, dia akan cari jalan untuk menjatuhkan orang tersebut. Tidak tahan orang lain dipuji, itu tidak tahan. Dia akan terus agresif saja. Kelihatan itu ya, orang yang kurang matang tuh kepuasannya adalah melihat orang lain menderita. Apalagi ciri lainnya adalah suka melebih-lebihkan. Jadi segala sesuatu tuh sulit dipegang karena cerita sesuatu tuh cenderung didramatisir atau sebaliknya dikecil-kecilkan kalau dia nggak suka. Jadi kalau ada apa-apa tuh, wah, perih sekali hati saya tuh. Dia bicaranya tuh, wah, didramatisir. Padahal dia cuma bersin aja. Tapi dia menganggap menghina, meludahi. Jadi nggak bisa dipegang orang yang seperti ini karena kecenderungannya juga suka bohong. Nggak bisa dipegang aja omongannya tuh. Dia suka beda tuh ya, di depan dengan di belakang. Misalkan dia tidak suka, tapi dia mengatakan gimana ini? Iya saya suka. Tapi di belakang beda lagi dia ngomongnya. Rapat. Di rapat itu ya setuju, di belakang sebetulnya saya nggak setuju tuh, cuman saya lagi enek aja banyak omong, nggak bisa dipegang ya. Ada orang yang memang bicara tuh kalau ada kepentingannya aja sampai dia rela berbohong. Padahal gini ya teman-teman sekalian, kalau di keluarga, dalam berumah tangga atau di dalam rapat, kita bisa mengemukakan pendapat kita tanpa harus benci walaupun beda pendapat. Sebetulnya saya punya pendapat seperti ini. Jangan sampai di depan, oh iya itu bagus, tapi hati kita nggak suka.
dan di belakang ngomong ke yang lain. Ini munafik, tidak boleh. Saya punya pendapat seperti ini, tapi kalau hasil rapat diputuskan satu pendapat sama, dan itu walaupun kita tidak sependapat karena hasil rapat seperti itu, ya udah, kita sudah selesai urusannya. Kita kemukakan pendapat kita, tapi sudah disepakati, ya sudah, kita nggak usah ngomong di belakang. Tapi kalau yang tidak dewasa, beda tuh, di depan dengan di belakang ini. Ini nggak bisa dipegang seperti ini, membuat kita nggak nyaman. Jadi nggak tahu nih yang sebenarnya tuh apa. Kalau tidak suka ya bicara saja, sebetulnya saya tidak suka, itu perasaan saya. Tetapi karena memang harus memilih ini, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau ingin tahu perasaan saya, memang saya tidak menyukai yang ini. Namun tidak apa-apa kalau pilihan itu, ini hanya masalah warna, beres.